Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitril Fai Putra Karmawan dari Prodi PJKR dengan NPM 41182191230051. Di sini saya ingin membuat tugas dari mata kuliah Pratikum Val Olahraga yang dimana saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang saya pahami. Yang pertama kita akan membahas tentang anatomi manusia, yang dimana ada integumen, rangka, otot, saraf, endokrin, dan kardiovaskular. Lalu kita bahas pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti anatomia dan anatemnein yang berarti memotong. Adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Anatomi terdapat juga dari anatomi hewan atau zootomi dan anatomi tumbuhan atau fitotomi. Anatomi terdiri dari berbagai pengetahuan tentang bentuk, letak, ukuran, dan hubungan berbagai struktur manusia, sehingga sering disebut anatomi deskriptif atau topografis. Lalu kita masuk ke materi sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi terhadap lingkungan sekitarnya, seperti mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan produknya atau keringat atau lendir. Lalu kita akan membahas kulit pada manusia. Ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama epidermis atau turunan dari ectoderm. Yang kedua ada dermis atau turunan dari mesoderm. Yang ketiga ada hipodermis atau lapis subkutis atau subdermis. Kulit ada kulit, rambut seperti gambar di sini, rambut, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, otot polos atau penegak rambut, seperti ada gambar. Nah, itu ada struktur kulit, epidermis, lapisan lutsinar hanya terdapat di kawasan antida. Lalu ada dermis, folikel rambut, salur peluh, dan hipodermis, kelenjar peluh, seperti pada gambar ini. Struktur kulit sangat kompleks, elastis, dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan iklim. Berarti tergantung iklim di negaranya masing-masing, serta umur, seks, ras, dan lokasi tubuh. Berarti setiap manusia beda-beda dan setiap negara masing-masing pasti punya punya inilah punya masing-masing sendiri. Warna kulit bermacam-macam, misalnya terang, pirang, kuning, sawo matang, dan hitam, merah muda pada telapak kaki dan tangan, serta kecoklatan pada genital eksternal orang dewasa. Biasanya kan orang Indonesia tuh kulitnya tuh sawo matang. Lalu kelembutan kulit bervariasi, tebal, tipis, dan elastisitasnya. Ini kita masih membahas tentang anatomi manusia ya. Lalu kita akan membahas rangka tubuh manusia, yaitu tulang.
Rangka tubuh manusia ada dua tampak, dari tampak depan dan tampak belakang, seperti gambar ini. Tampak depan dan tampak belakang. Tulang berfungsi untuk meredam meredam mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Berarti kan nggak langsung ini loh. Peredam. Perkembangan tulang dirangsang oleh dinamika gerakan tulang. Tulang yang besar dan panjang selalu mempunyai bentuk berlubang yang berfungsi untuk memberikan perbandingan yang seimbang terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Tulang. Ada bentuk tulang, ada jenis tulang. Bentuk tulang terdiri dari 4. Yang pertama tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Jenis tulang ada 2, ada tulang rawan atau hialin, tulang sejati atau kompak. Bentuk tulang pada manusia, tulang pipa seperti ini nih. Tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan, kayak berantakan lah. Ayo lanjutannya, lalu ada otot manusia. Fungsi otot adalah untuk menggerakkan tubuh, menghasilkan panas ketika otot berkontraksi. Ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Jenis-jenis otot tuh ada, yang pertama ada otot lurik atau otot rangka, lalu yang kedua ada otot polos, lalu yang ketiga ada otot jantung. Setiap otot memiliki anu masing-masing. Yang pertama otot rangka dengan otot rangka atau otot serat lintang, ya, memiliki banyak inti yang dipersarafi oleh saraf motorik somatik atau volunter melekat pada tulang. Sumber dari retikulum sarkoplasma atau RS, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan lebih cepat lelah. Berarti kalau kita cepat lelah berarti otot rangka kita tuh lagi capek ya. Lalu kita bahas persendian manusia. Sendi, kita jelasin dulu ya definisi sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berarti kalau nggak ada sendi, tulang kita nggak bisa digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Sendi ada 2 nih, komponen sendi, komponen penunjang sendi, dan tipe persendian. Komponen penunjang sendi dibagi lagi menjadi 4, ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Tipe persendian dibagi 2, ada diartrosis dan sinartrosis. Diartrosis dibagi lagi nih menjadi sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Sedangkan sinartrosis ada 2, bagi 2 menjadi sinkondrosis dan sinfibrosis. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis sendi. Jenis-jenis sendi ada 3, sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Materi selanjutnya ada sistem saraf yang terdapat pada manusia ya. Sistem saraf pada manusia ada 2. Yang pertama susunan saraf pusat, yang kedua ada susunan saraf tepi. Saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau susunan saraf tepi ada saraf sadar sama saraf tak sadar. Otak ada 4. Yang pertama ada otak besar,
otak tengah, otak kecil, lalu ada sumsum lanjutan. Kalau saraf sadar ada 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan saraf tak sadar ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kita akan menjelaskan fungsi saraf pada manusia ya. Menerima informasi, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, mengelola informasi, lalu menghantarkan informasi. Saraf tersusun atas dua tipe sel, yaitu ada neuron, ada glia. Materi selanjutnya ada sistem endokrin. Kita jelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia atau hormon manusia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hasil sekresi dari kelenjar endokrin disebut hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan oleh organ tubuh yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Fungsi dari sistem endokrin ini yang pertama membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Orang hamil ya, kayaknya jadi perempuan. Yang kedua ada menstimulasi urutan perkembangan. Lalu yang ketiga mengkoordinasi sistem reproduktif. Dan yang terakhir memelihara lingkungan internal optimal, lingkungan dalam. Macam-macam kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pinealis, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar suprarenal, kepulauan Langerhans atau pankreas, kelenjar ovarium, dan kelenjar kelamin. Oke, itu saja ya materi tentang anatomi tubuh manusia. Lalu saya ingin menjelaskan materi tentang materi ilmu faal yang sudah saya pelajari. Kita jelasin dulu apa itu ilmu faal. Ilmu faal dasar adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh manusia serta perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari sistem. Berarti kita mempelajari fungsi kerja organ-organ tubuh kita tuh seperti apa, bagaimana, kapan kerjanya. Tuh kayak misalnya paru-paru, cara kerja organ paru-paru itu kayak gimana, ginjal, jantung, itu cara kerja organnya seperti apa, itu ilmu fal. Lalu kita menjelaskan tentang fisiologi otot. Yang pertama ada unit fungsional otot, yaitu sarkomer, dibagi menjadi dua, filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal itu penyusun utamanya, atau miosin. Sedangkan filamen tipis itu aktin, troponin, tropomiosin. Yang kedua ada relaksasi eksitasi. Ketika kita dalam keadaan rileks, jembatan silang pada miosin tidak menempel sama molekul aktin. Berarti ketika terjadi eksitasi dari saraf masuk ke sel otot, baru dia akan tereksitasi atau terangsang. Lalu kita akan bahas tentang mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot ada tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif, tidak mampu bergerak tanpa adanya otot sebagai alat gerak aktif. Berarti sama kayak manusia ya, tidak bisa hidup sendiri atau apa.
Berarti ini tulang tidak bisa gerak tanpa adanya otot. Otot itu sebagai alat bantu lah ibarat. Kayak tulang nggak bisa gerak tanpa adanya otot. Otot ini sebagai alat gerak aktif. Ada yang kedua ada struktur otot. Ada dua yaitu sarkomer dan aktin. Masih materi lanjutan ilmu faal. Ada peran fisiologi olahraga. Ilmu yang mempelajari perubahan fisiologis di tubuh saat berolahraga. Ada ergosistima, komponen kebugaran jasmani. Struktur organisasi biologi manusia. Ada sel, ada jaringan, organ, sistema, dan organisme atau manusianya ya. Yang pertama ada perangkat pelaksana gerak yang disebut ergosistima primer atau E1 yang terdapat ada tiga jenis nih. Ada sistem skelet, lalu ada sistem muskular, ada sistem nervorum. Kalau sistem skelet itu fungsinya pergerakan sendi, luas pergerakan, sistem muskular, kontraksi otot, lalu kekuatan dan daya tahan otot. Berarti kalau sistem muskular itu ototnya ya. Kalau nervorum ada pengantar rangsang dan koordinasi fungsi. Fungsi otot, koordinasi fungsi otot. Lalu yang kedua ada perangkat pendukung gerak, ergosistima sekunder, yaitu atau S2. Yang pertama ada sistema hemohidrolimfatik, lalu ada sistema respirasi dan sistema kardiovaskular. Lalu yang ketiga ada perangkat pemulih atau pemelihara atau ergosistima tersier atau S3. Ada sistema digestivus, ada sistema termoregulasi, ada sistema ekskresi, lalu yang terakhir ada reproduksi. Lalu sistema endokrin berfungsi sebagai regulator internal yang bersifat humoral. Sistem sensoris berfungsi sebagai komunikator eksternal. Itu saja yang bisa saya jelasin yang bisa saya pahami tentang materi sebelumnya seperti anatomi tubuh manusia, apa saja, ada otot, tulang, saraf. Lalu yang barusan saya jelasin itu materi ilmu faal. Apa itu ilmu faal, fungsional, otot, fisiologis, di fisiologi otot. Nah, sekian itu saja yang bisa saya jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.